Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umrunya wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wa rasulillahi ajmain. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian saya, yaitu menyusun proposal penelitian bab 1, bab 2, dan bab 3 dengan judul Pengaruh Penerapan Metode Kontekstual Terhadap Hasil Belajar Siswa Materi Bangun Ruang Siswa SMP kelas 8 SMPN 1 Gunung Talang, oleh Lutfianenzi 18.048420205 dengan dosen pengampu Afra Hamiriano, SPD MPD, jurusan Pendidikan Matematika dan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solo. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab 1, bab 2, dan bab 3. Yang bab 1 terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan hipotesis. Kemudian bab kedua saya akan membagi 3 poin. Yang pertama, landasan teori kontekstual, yaitu akan membahas pembelajaran kontekstual, langkah-langkah metode kontekstual, dan kelebihan dan kekurangan metode kontekstual. Yang kedua, belajar dan pembelajaran. Kemudian yang ketiganya, hasil belajar. Untuk bab 3, saya akan membahas jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitiannya, desain penelitian, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data. Pertama, saya akan membahas dulu yaitu bab 1. Bab 1 yaitu latar belakang, yaitu pendidikan mempunyai peran penting dalam kehidupan suatu bangsa, karena melalui pendidikan akan tercipta sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu membangun masyarakat ke arah yang lebih baik lagi. Pendidikan bagi bangsa yang sedang berkembang seperti bangsa Indonesia saat ini merupakan kebutuhan yang harus dikembangkan sejalan dengan tuntutan pembangunan tahap demi tahap. Proses pembelajaran yang baik akan sangat berpengaruh dengan peningkatan mutu pendidikan dan pencapaian tujuan pendidikannya. Untuk pencapaian pendidikan yang lebih baik, Indonesia membutuhkan sosok guru yang mampu menjadi fasilitator yang baik, kreatif, dan inovatif. Sampai saat ini masih banyak guru yang mengajar hanya mengandalkan ceramah saja dan memanfaatkan papan tulis sebagai media penyampaian materi dan mengharuskan siswa untuk mendengarkan dan mencatatnya saja, seperti yang dilakukan dalam pembelajaran matematika di SMPN 1 Gunung Talang. Guru hanya mengajar, hanya mengandalkan ceramah saja, dan siswa hanya mencatat apa yang diajarkan oleh guru, sehingga membuat siswa merasa kesulitan dalam memahami materi pembelajaran yang disampaikan. Untuk itu, guru memerlukan suatu model pembelajaran yang mampu meningkatkan hasil belajar siswa, terutama pada mata pelajaran matematika materi bangun ruang tadi. Maka guru harus memilih strategi yang tepat. Salah satunya yaitu peneliti memilih model contextual teaching learning atau biasa disingkat dengan CTL. Merupakan konsep pembelajaran yang menekankan antara materi pembelajaran dengan kehidupan nyata, sehingga peserta didik mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi hasil belajar dalam kehidupannya sehari-hari. Artinya, siswa dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyatanya. Materi itu bukan hanya bermakna secara fungsional saja, akan tetapi materi yang dipelajari akan tertanam erat dalam memori siswa, sehingga tidak akan mudah untuk dilupakan. Untuk poin selanjutnya yaitu, berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian di sekolah di SMPN 1 Gunung Talang tersebut, yaitu dengan judul Pengaruh Penerapan Metode Kontekstual atau Contextual Teaching and Learning terhadap hasil belajar siswa mengenai materi bangun ruang pada siswa SMPN kelas 8 SMPN 1 Gunung Talang. Poin selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah di sini saya memiliki 3 identifikasi masalah, yaitu yang pertama, siswa masih merasa kesulitan dalam memahami materi yang diajarkan, khususnya mata pelajaran matematika dengan materi bangun ruang.
Yang kedua, model pembelajaran yang digunakan oleh guru kurang bervariasi sehingga membuat pembelajaran jadi membosankan dan mempengaruhi hasil belajar siswa. Yang ketiga, hasil belajar matematika pada kelas 8 SMP 1 Gunung Talang ini masih rendah. Terbukti siswa masih banyak memperoleh nilai di bawah kriteria ketuntasan minimum atau masih di bawah KKM. KKM untuk anak kelas SMP sekarang masih 75. Kemudian poin selanjutnya yaitu batasan masalah. Batasan masalahnya di sini terdiri dari dua batasan masalah. Yang pertama, peneliti akan meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa. Yang kedua, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kontekstual atau contextual teaching and learning. Kemudian yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tadi, maka penelitian yang dilakukan di SMPN 1 Gunung Talang ini dapat diajukan rumusan masalahnya seperti apakah terdapat pengaruh penerapan metode kontekstual atau contextual teaching and learning atau biasa disebut CTL terhadap hasil belajar siswa mengenai materi bangun ruang pada siswa SMP kelas 8 di SMPN 1 Gunung Talang. Poin selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yang utama adalah untuk mengetahui pengaruh pada penerapan metode pembelajaran kontekstual ini atau contextual teaching and learning terhadap hasil belajar siswa mengenai materi bangun ruang tadi. Poin selanjutnya itu manfaat penelitian. Manfaat penelitian secara teoritis. Manfaat penelitian ada dua, yaitu manfaat penelitian secara teoritis dan manfaat psikis. Manfaat penelitian secara teoritis yaitu penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu memberikan sumbangan terhadap perkembangan pembelajaran matematika di SMP 1 Gunung Talang, terutama terkait dari hasil belajar matematika siswa dan pembelajaran dengan pendekatan kontekstual mengenai materi bangun ruang tersebut. Manfaat psikis di sini ada 3 yang terdapat manfaatnya. Yang pertama yaitu manfaat terhadap siswa, yaitu melatih siswa berpikir sendiri dan mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyatanya. Yang kedua yaitu manfaat guru, mengetahui cara membimbing siswa untuk mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata seorang siswa tadi. Yang ketiga yaitu manfaat bagi sekolah, yaitu meningkatkan hasil belajar pendidikan SMPN 1 Gunung Talang. Jadi dengan meningkatnya hasil belajar siswa yang ada di SMPN 1 Gunung Talang, maka meningkat pula akreditasi SMPN 1 Gunung Talang tersebut. Yang terakhir kita akan bahas yang bab 1 yaitu hipotesis. Untuk itu guru memerlukan suatu model pembelajaran yang mampu meningkatkan hasil belajar siswa, terutama pada mata pelajaran matematika mengenai bangun ruang. Guru harus memiliki strategi yang tepat. Salah satunya yaitu peneliti mencoba menerapkan model kontekstual teaching and learning. Merupakan konsep pembelajaran yang menekankan antara materi pembelajaran dengan kehidupan nyata, ya seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, sehingga peserta didik mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi hasil belajar dalam kehidupannya sehari-hari. Artinya siswa dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolahnya kemudian dihubungkan dengan kehidupan nyatanya. Materi itu bukan hanya bermakna secara fungsional saja, tetapi materi yang dipelajarkan akan tertanam erat di dalam memori siswa. Selanjutnya, saya akan membahas masuk lagi ke poin bab 2. Bab 2 tadi ada 3 poinnya. Yang pertama, landasan teori metode kontekstual, hasil dan belajar dan pembelajaran. Yang ketiga, hasil belajar. Jadi yang pertama dibahas tentang landasan teori metode kontekstual.
Penjelasan teori metode kontekstual terdiri dari pembelajaran metode kontekstual. Menurut Sujinal Arifin pada tahun 2016 halaman 144, dikutip lagi oleh Suherman pada tahun 2001, menyatakan bahwa pendekatan pembelajaran kontekstual merupakan suatu konsep belajar untuk membentuk pendidik mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata peserta didik dan mendorongnya untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang telah dimiliki dan menerapkannya dalam kehidupan mereka. Peran guru dalam pendekatan CTL sebagai fasilitator tanpa henti atau reinforcing, yakni membantu siswa menemukan makna atau pengetahuan karena siswa itu memiliki sifat respons potensialisi yang bersifat kodrati. Keinginan untuk menemukan makna pengetahuan adalah sangat mendasar bagi siswa, karena tugas utama guru atau tugas utama seorang pendidik adalah memperdayakan potensi kodrati siswa, sehingga mereka terlatih menangkap makna dari materi pembelajaran yang diajarkan. Kemudian, menurut Hasnawati dalam Priyatni, kemudian dikutip kembali oleh Risnawati dan Madya pada tahun 2004 halaman 56, pembelajaran yang dilaksanakan dengan menggunakan metode kontekstual memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran yang dilaksanakan dalam konteks ontentik, artinya pembelajaran diarahkan agar siswa memiliki keterampilan dalam memecahkan masalah nyata yang dihadapi. Yang kedua, pembelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan tugas-tugas bermakna. Yang ketiga, pembelajaran dilaksanakan dengan memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Yang keempat, pembelajaran dilaksanakan melalui kerja kelompok, berdiskusi dan saling mengoreksi satu sama lain. Yang kelima, kebersamaan, kerjasama dan saling memahami satu dengan yang lainnya secara mendalam merupakan aspek pembelajaran yang sangat menyenangkan. Yang keenam, pembelajaran dilaksanakan secara aktif, kreatif, produktif, dan mementingkan kerjasama. Pembelajaran dilaksanakan dengan cara yang sangat menyenangkan. Kemudian, yang kedua yaitu langkah-langkah pembelajaran metode kontekstual. Menurut Ari Indriani, dikutip dalam Trianto pada tahun 2007, halaman 106, secara garis besar langkah-langkah penerapan CTL dalam kelas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kembangkan pemikiran bahwa siswa akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Yang kedua, laksanakan sejauh mungkin kegiatan konvensional untuk semua topik. Yang ketiga, kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Yang keempat, ciptakan masyarakat belajar atau belajar dalam kelompok-kelompok. Jadi di dalam satu kelas dibagi siswa dalam berkelompok-kelompok. Yang kelima, hadirkan model sebagai contoh pembelajaran. Yang keenam, lakukan refleksi di akhir pertemuan. Yang ketujuh, lakukan penilaian sebenarnya seperti ada tes atau pretest. Selanjutnya yaitu belajar dan pembelajaran. Yang pertama, belajar menurut Sulistiorini pada tahun 2009 halaman 6. Belajar adalah sebagai proses untuk mengubah diri seseorang agar memiliki pengetahuan, sikap, dan tingkah laku melalui latihan, baik latihan yang penuh dengan tantangan ataupun melalui berbagai pengalaman yang telah terjadi. Peneliti dapat menyimpulkan yaitu belajar merupakan proses yang dilakukan seseorang untuk menciptakan perubahan pada dirinya baik dari segi pengetahuan, tingkah laku, kemampuan seseorang untuk menjadikannya lebih baik yang didapat dari pengalaman-pengalaman yang telah dialaminya. Pembelajaran menurut Evelyn Seregar dan Hartini Nara halaman 12. Adapun pembelajaran adalah usaha yang dilaksanakan secara sengaja, terarah, dan terencana dengan tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan. Pelaksanaannya terkendali dengan maksud agar terjadi proses belajar pada diri seseorang. Kemudian poin selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan metode kontekstual. Metode atau model pembelajaran itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Di sini saya menurut Sidik Ngurawan dan Agus Purwidodo, kelebihan
metode kontekstual ada 3, yaitu pertama, siswa secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Yang kedua, siswa belajar dari teman melalui kerja kelompok, diskusi, dan saling mengoreksi. Yang ketiga, siswa diminta bertanggung jawab, memonitor, dan mengembangkan pembelajaran mereka masing-masing. Namun di sini metode kontekstual juga memiliki kekurangan. Di sini saya mengutip 4 kekurangannya. Yang pertama, ketidaksiapan peserta didik untuk berbaur. Jadi peserta didik atau seorang siswa tidak ada yang memiliki sifat yang tertutup, jadi belum bisa berbaur terhadap sesama temannya. Yang kedua, kondisi kelas atau sekolah yang tidak menunjang pembelajaran. Yang ketiga, siswa dituntut belajar melalui pengalaman sendiri, bukan menghafal. Yang keempat, siswa yang kurang mampu dalam belajar, ia akan merasa kesulitan dalam melaksanakan proses pembelajarannya. Jadi di sini menurut saran peneliti, jika seorang guru membagi kelompok-kelompok, jangan kelompok-kelompoknya misalnya yang siswa yang aktif saja, siswa yang tidak aktif saja. Jadi kalau bisa digabung siswa yang aktif dan siswa yang tidak aktif digabungkan di dalam satu kelompok. Selanjutnya, hasil belajar. Menurut Dimyati dan Mujiono, halaman 12 menyebutkan hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar dari sisi guru. Tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar atau dengan ujian. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya pengajaran dari puncak proses belajar. Berdasarkan pengertian hasil belajar tadi, disimpulkan bahwa hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Kemampuan tersebut mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar dapat dilihat melalui kegiatan evaluasi atau ujian yang bertujuan untuk mendapatkan data pembuktian yang akan menunjukkan tingkat kemampuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Hasil belajar yang diteliti dalam penelitian ini adalah hasil belajar kognitif matematika yang mencakup 3 tingkatan, yaitu pengetahuan atau C1, pemahaman C2, dan penerapan C3. Instrumen yang digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa pada aspek kognitif ini adalah tes. Kemudian kita masuk lagi ke poin bab 3. Bab 3 yaitu yang pertama adalah jenis penelitian ini. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah quasi experimental design. Menurut Sugiono pada tahun 2007 mendefinisikan bahwa penelitian eksperimen itu yaitu penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa quasi experimental design adalah jenis desain penelitian yang memiliki 2 kelas, yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, tidak dipilih secara random. Pada kelompok eksperimen diberi perlakuan dengan menggunakan pendekatan pembelajaran kontekstual. Jadi pada kelompok eksperimen dijelaskan menggunakan pendekatan kontekstual. Kemudian pada kelompok kontrol diberi keperlakuan atau penjelasan dengan biasanya dengan menjelaskan guru biasanya. Yang selanjutnya yaitu lokasi penelitiannya. Yang seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu penelitian ini dilaksanakan di SMPN 1 Gunung Talang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Yang ketiga yaitu subjek dan objek penelitian. Subjek penelitiannya, di dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitiannya adalah siswa kelas 8 SMPN 1 Gunung Talang. Jadi subjeknya yang akan diteliti yaitu siswa kelas 8. Yang kedua, objek penelitiannya dalam penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran kontekstual atau Contextual Teaching Learning atau CTL untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika materi bangun ruang. Yang selanjutnya yaitu desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah desain pretest atau post-test, non-equivalent control group design. Pada desain ini, kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara acak. Kelas eksperimen diberikan treatment dengan menggunakan pendekatan kontekstual atau diberikan latihan-latihan. Sedangkan kelas kontrol diberikan menggunakan pembelajaran yang biasa dilakukan oleh guru di dalam kelasnya.
Pretest atau tes awal itu dilakukan saat sebelum penyampaian materi pembelajaran dilakukan. Kegunaan dari tes ini adalah mengetahui sejauh manakah materi pokok bahasan yang akan diajarkan telah diketahui oleh siswa, atau untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Yang kemudian sementara itu post-test atau tes akhir adalah tes akhir program, dilakukan setelah dilakukan pembelajaran atau penyampaian materi, atau seperti kayak UH di akhir-akhir penjelasan guru mengadakan post-test. Perbedaan hasil pretest dan post-test ini menentukan keberhasilan program. Makin besar perbedaan ini, semakin baik pelaksanaan program tersebut. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Di sini, metode pengumpulan data yang diambil ada 3. Yang pertama observasi, tes, dan dokumentasi. Yang pertama kita ketahui dulu, observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara sistematis. Observasi dilakukan peneliti pada saat berlangsungnya proses pembelajaran di kelas. Sebelum melakukan observasi, terlebih dahulu harus menetapkan aspek-aspek yang akan kita amati, lalu membuat lembar-lembar observasi. Apa yang kita amati sudah kita catat di sini, jadi kayak observasi itu kayak dicentang gitu. Tujuan observasi untuk mengamati pelaksanaan tindakan pembelajaran matematika dengan model pembelajaran CTL yang dilaksanakan di dalam kelas. Yang kedua yaitu dengan metode tes. Menurut Suharismi Arikunto pada tahun 2006 halaman 150 mengatakan bahwa tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, inteligensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki individu atau kelompok. Tes dalam penelitian ini adalah tes hasil belajar matematika pada materi bangun ruang kelas 8 SMPN 1 Gunung Talang. Kemudian yang metode pengumpulan yang ketiga adalah metode dokumentasi. Sebagian besar data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi adalah seperti surat-surat, catatan harian guru, atau catatan harian peneliti, cenderamata yang dilihat secara langsung, laporan, artefak atau foto dan sebagainya. Itu menurut Zainal Arifin pada tahun 2012. Kemudian selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Penelitian ini menggunakan beberapa instrumen penelitian untuk mengumpulkan data-data yang valid. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi dan tes, sama seperti teknik pengumpulan data tadi. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Dalam penelitian ini, analisis data mula-mula dilakukan dengan cara uji normalitas dan uji homogenitas. Setelah itu baru kita lakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji kesamaan dua rata-rata dan uji proporsi untuk mengetahui apakah hasil belajar siswa kelas kontrol dan kelas eksperimen itu berbeda dengan menggunakan metode kontekstual dan dengan menggunakan metode yang biasa digunakan. Yang pertama kita menggunakan uji normalitas. Menurut Sunjana pada tahun 2005 di halaman 273, langkah-langkah uji normalitas adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu hipotesis. Hipotesisnya yaitu rumusan hipotesis untuk uji ini seperti contoh misalnya H0, data gain berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Jadi H0 itu misalnya seperti judul saya tadi, berarti kan pengaruh hasil belajar siswa, pengaruh metode kontekstual terhadap hasil belajar siswa. Jadi H0-nya yaitu ada pengaruh metode kontekstual terhadap hasil belajar siswa. Kalau H1-nya data gain berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal. Jadi tidak ada, berarti itu jawabannya, berarti tidak ada pengaruh penerapan metode kontekstual terhadap hasil belajar siswa. Yang kedua yaitu taraf signifikan yang digunakan adalah alfa 0,05. Jadi di sini untuk menggunakan rumusnya kita akan melihat tabel alfa yang 0,05. Kemudian statistik ujinya yang digunakan adalah uji C kuadrat dengan rumus X kuadrat sama dengan sigma K I sama dengan 1 OI dikurang EI kuadrat per EI. Keputusan ujinya yaitu tolak H0 jika X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat 1 kurang alfa K dikurang 3.
Kemudian sudah uji normalitas data. Jika uji normalitas data kita adalah datanya berdistribusi normal atau H0 diterima, maka kita lakukan uji homogenitas. Menurut Sunjana pada tahun 2005, uji F adalah sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis. Rumusan hipotesis untuk uji ini adalah H0-nya di dua kelompok data gen memiliki varians yang homogen. H1-nya kedua kelompok data gen memiliki varians yang tidak homogen, hampir sama uji normalitas yang tadi. H0-nya itu diterima, H1-nya tidak diterima. H0-nya itu ada pengaruh, yang H1 tidak ada pengaruh. Yang kedua, taraf signifikannya digunakan adalah alfa 0,05, sama seperti uji normalitas. Statistik ujinya yang digunakan untuk uji F adalah F hitung sama dengan S1 kuadrat per S2 kuadrat. S1 itu adalah variansi 1 dan varian S2 itu adalah variansi 2. Keputusan ujinya yaitu jika terima H0 jika F hitungnya besar F tabel. Jadi jika F hitungnya besar dari F tabel, maka H0-nya diterima atau variansinya memiliki homogen. Kemudian sudah kita lakukan uji normalitas dan uji homogenitas, kita lakukan uji hipotesis. Uji hipotesis juga dibagi dua. Yang pertama, uji kesamaan dua rata-rata, yaitu statistik yang digunakan untuk uji ini adalah T hitung sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 per S akar 1 per N1 ditambah 1 per N2, dengan S kuadrat sama dengan N1 dikurang 1 S1 kuadrat ditambah N2 dikurang 1 dikali S2 kuadrat per N1 ditambah N2 dikurang 2. Bisa teman-teman atau rekan-rekan lihat sendiri di PowerPoint-nya. Dengan kriteria pengujian, terima H0 jika T hitung besar T1 kurang alfa dengan derajat kebebasan atau DK, N1 ditambah N2 dikurang 2, dan peluangnya yaitu 1 dikurang alfa tadi kan 0,05, dengan taraf signifikannya A sama dengan 5%, dan untuk harga T-nya dan untuk harga T lainnya selain yang saya sebutkan sebelumnya tadi, H0-nya itu ditolak. Jika H0 diterima, kemudian kita lakukan lagi uji proporsi. Uji proporsi menurut Sunjana pada tahun 2005 adalah statistik yang digunakan dalam uji ini adalah Z hitung sama dengan X per N dikurang V0 per akar dari V0 1 dikurang V0 per N. Keterangannya, X itu adalah banyak siswa yaitu tuntas belajar, N-nya itu jumlah sampel, V0-nya itu 0,7, itu tuh sudah diterapkan berarti. Dalam pengujian ini digunakan taraf signifikannya adalah alfa 0,05 dengan peluang setengah 1 dikurang alfa, dengan kriteria uji tolak H0 jika Z hitung besar sama dari Z 0,5 dikurang alfa, di mana Z 0,5 dikurang alfa didapat dari normal baku dengan peluang 0,5 dikurang alfa, dan terima H0 jika Z hitungnya besar dari Z 0 kurang 5 Z 0,5 kurang alfa. Baik, sekian presentasi tugas proposal penelitian saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang dipahami, mohon ditanyakan. Jika ada yang kurang paham, silakan ditanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.